Karena kayaknya kalau pusing tidak menyelesaikan masalah ya Pak ya. Ya mungkin justru kalau orang lagi pusing, kalau lagi mikir malah nggak karu-karuan hasil pemikirannya Pak ya. Ini yang bikin pusing Bapak ini keadaannya aja atau memang menteri-menteri Bapak, pembantu-pembantu Bapak yang lain nggak bantu Bapak mungkin. Bisa jadi ya. Karena tapi ada Pak Luhut Pak. Pak Luhut itu jenius kalau saya rasa Pak. Semua diurusin kok. Iya. Tapi Bapak masih pusing juga. Waduh. Kalau Bapak sendiri pusing gimana rakyat Indonesia yang lain ya Pak ya? No guys tuh lo lihat tuh Pak Jokowi itu pusing mikirin kita kali ya. Lihat tuh guys, kaos gua keren ya. Ini kaos bikinan anak-anak MPR ya. Ini nanti di bawah gua cantumin nomor yang bisa kalian hubungi untuk pemesanan ya. Ini dari anak-anak MPR digunakan untuk kepentingan operasional MPR. Kalau kalian suka, nggak ada paksaan. Tuh, belakangnya tulisannya baca ada. MPR, Majelis Pemerintahan Rakyat, tetap santuy, tetap akal sehat, jangan lupa ngopi. Ya, ini kaosnya langsung hubungi untuk pemesanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, sang youtuber receh yang tetap santuy, tetap akal sehat. Jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan. Merdeka, Allahu Akbar. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam sejahtera buat seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang sesuatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada masalah, problema hidup, mudah-mudahan diberikan jalan keluar yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Dan buat kalian yang lagi sakit, mudah-mudahan itu jadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah akan segera kembali sehat seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kalau sakit nggak usah bingung, ya kalau sakit nggak usah bingung. Ya, kalian biasa aja gitu, sakit ya sakit lah, namanya manusia ya pasti ada sakitnya ya. Mudah-mudahan lah, mau sehat mau sakit kita dalam manfaat, dan mudah-mudahan sisa umur kita habiskan dalam sesuatu yang manfaat sampai kita meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, konten gua kali ini adalah di tengah sedang ramainya wacana perpanjangan masa jabatan presiden, dan juga ada yang bilang wacana 3 periode. Ya, gue nemu berita, ada begini nih berita dari CNN Indonesia. Jokowi pusing karena pandemi belum reda, tambah lagi perang.
Ini dari judulnya berarti Pak Jokowi sedang pusing. Nah kalau gue nih ngebaca ini, ya Pak, kalau udah pusing ya jangankan 3 periode perpanjangan aja jangan, atau mungkin kalau mau mundur lebih cepat mungkin Bapak capek perlu istirahat ya kan. Ya ini jadi bisa Pak, Bapak pusing kok, sian. Ya memang berat Pak, ngurusi satu bangsa itu berat kalau memang Bapak udah istirahat, kesian kan Pak, keluarga mungkin perlu Bapak lebih banyak ya, perlu perhatian Bapak lebih banyak. Ya nggak apa-apa, mau istirahat dulu ya kan, ya insya Allah masih ada juga Pak, insya Allah generasi di Indonesia ini yang sanggup, insya Allah, asal gotong royong ya, bersatu ya. Dan Bapak masih ngawasi bisa itu yang pertama reaksi gue secara pribadi kepada Pak Jokowi ya, sian lu pusing. Dan yang kedua mungkin kenapa sampai jadi pusing ini ya, Bapak kan ada banyak pembantu itu, tim pres ada, terus yang anak-anak muda itu apa namanya itu ya, yang pembantu presiden juga, menteri-menteri ada, itu yang bikin pusing keadaannya, atau pembantu Bapak nggak bisa bantu itu. Tapi kita baca dulu ya Pak, beritanya ya Pak ya, kita baca dulu semuanya, woi pemirsa kita baca dulu. Jakarta, CNN Indonesia, Presiden Joko Widodo mengatakan perang antara Ukraina dengan Rusia membuat semua negara pusing. Dia berkata kondisi ini memperparah ketidakpastian yang sudah terjadi karena revolusi industri 4.0 dan pandemi COVID-19. Ya kalau saya saran aja Pak, mending mikirin Indonesia Pak, nggak usah ikut-ikutan Ukraina Rusia deh. Jokowi mengaku dihubungi oleh Kanselir Jerman Olaf Scholz dan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida beberapa hari lalu. Dia bilang para pemimpin dunia mengeluhkan hal yang sama. Kalau saya Pak jadi Presiden Indonesia nggak mengeluh sih Pak. Ya, Indonesia kan beda sama Jerman sama Jepang. Jepang itu dia tanahnya agak susah ya. Kalau Indonesia ini ada semua sebenarnya sih Pak. Mungkin Bapak nggak dikasih tahu sama para menteri Bapak mungkin ya. Loh Bapak kalau jadi presiden gimana? Wah enak loh presiden Indonesia nih. Serius. Lengkap. Indonesia punya lengkap semuanya. Indonesia bisa menghidupi seluruh rakyatnya tanpa harus impor mestinya. Semua ada kok. Kan Bapak juga yang pernah ngomong. Ini Bapak pusing mungkin karena pembantu-pembantu Bapak atau gimana ya. Wallahu a'lam. Tambah pusing kita semuanya. Semua negara tambah pusing. Semuanya pusingnya belum reda. Tambah lagi ada perang. Sudah bertubi-tubi kata Jokowi dalam sidang terbuka Senat Universitas 11 Maret di Solo Jumat 11 Maret. Ya kalau pusing istirahat Pak. Nggak apa-apa. Insya Allah. Iya. Karena kayaknya kalau pusing tidak menyelesaikan masalah ya Pak ya. Ya mungkin justru kalau orang lagi pusing, kalau lagi mikir malah nggak karu-karuan hasil pemikirannya Pak ya. Ini yang bikin pusing Bapak ini keadaannya aja, atau memang menteri-menteri Bapak, pembantu-pembantu Bapak yang lain nggak bantu Bapak mungkin. Bisa jadi ya. Karena tapi ada Pak Luhut Pak. Pak Luhut itu jenius kalau saya rasa Pak. Semua diurusin kok. Iya. Tapi Bapak masih pusing juga. Waduh. Kalau Bapak sendiri pusing, gimana rakyat Indonesia yang lain ya Pak? No guys, tuh lo lihat tuh Pak Jokowi itu pusing mikirin kita kali ya. Jokowi menyampaikan perang mempersulit pengelolaan ekonomi. Menurutnya perang Rusia-Ukraina telah memicu lonjakan harga minyak mencapai 130 US dollar per barel. Nah, Indonesia ini kan salah satu produsen minyak ya. Nah, coba kebijakannya diganti mungkin Pak. Itu yang asing-asing yang ngebor minyak itu langsung diolah di Indonesia gitu Pak. Jadi rakyat Indonesia mendapatkan itu. Soalnya Indonesia ini negara produsen yang nggak pernah mendapatkan hasilnya, yang rakyatnya tidak mendapatkan hasil langsung kayaknya Pak. Soalnya ya minyak begitu, minyak mentah diekspor, dijual kembali ke jadi minyak, jadi minyak matang. Terus minyak goreng juga begitu. Jadi gimana ya? Mungkin kebijakannya yang perlu diganti Pak, karena Indonesia mestinya tidak terpengaruh sama luar mestinya. Kenapa? Ada semua Pak.
ada semua. Ini saran aja. Laut Indonesia itu andai kata ditutup dan semua perusahaan asing itu nggak ada, terus negara ini dikelola untuk rakyatnya sendiri, sanggup bisa lebihan. Jadi hasil bumi Indonesia itu dibagi buat rakyat Indonesia dulu, baru dijual keluar, itu masih bisa, sangat bisa. Kebijakannya aja Pak yang dirubah. Ini saran aja saya Pak. Kadang-kadang kebijakan kita lebih menyembah kepada asing sih Pak. Jadi kita tergantung sama asing. Ya ada menteri Bapak itu siapa yang jago ngutang itu ya. Jadi ya, oh negara kaya kok ngutang. Ya kan Pak ya. Makanya itu bikin pusing, mungkin menteri-menteri Bapak itu yang bikin pusing tuh Pak. Dan kalau pusingnya udah parah mungkin istirahat dah Pak ya. Selain itu, perang di Eropa Timur telah memicu lonjakan harga pangan. Dia menyebut harga makanan di Rusia naik 12%, di Amerika Serikat 6,9%, dan di Turki 3%. Di Indonesia naik dan nggak ada Pak, itu minyak goreng itu. Dan sebetulnya Indonesia ini makan, wah, makanan terlengkap Pak, di Indonesia ini ada. Wah, luar biasa Pak. Di Indonesia makanan busuk jadi makanan. Apa itu? Beras aking gitu Pak. Ya kan itu nasi busuk, bisa dimakan. Hebat orang Indonesia nih Pak. Itu negara-negara yang lonjakan-lonjakan Eropa itu semua, Jerman mana itu, ya kalah Pak sama makanan. Dan daya tahan tubuh manusianya, wah Indonesia udah top Pak. Jadi saya rasa kalau memang Bapak pusing ya istirahat aja deh Pak. Ya istirahat. Kalau mungkin Bapak mau berkenan untuk mundur, mungkin itu supaya Bapak sehat gitu Pak, kasihan keluarga ya kan Pak. Di akhir umur, di akhir sisa umur, insya Allah Bapak bisa bermanfaat buat keluarga kan ya. Mantan wali kota Solo itu berkata ancaman serupa membayangi Indonesia, namun pemerintah masih terus berupaya mencegah kenaikan harga terjadi. Nggak perlu mestinya Pak, karena Indonesia punya semua kok, produsen sebenarnya, minyak goreng produsen. Cuman kadang-kadang Pak, yang menguasai produksi di Indonesia itu oligarki, makanya itu. Coba kebijakannya Pak, usul aja saya Pak, kebijakannya dirubah. Jangan berikan kesempatan oligarki mengatur para pejabat kita sehingga rakyat bisa mendapatkan hasilnya Pak. Semua negara harga jualnya ke masyarakat sudah naik juga. Kita di sini masih tahan-tahan, Bu Menteri. Saya tanya, bagaimana Bu? Tahannya sampai berapa hari? Ucap Jokowi. Wah kalau tanya sama Ibu itu Pak, nanti biasanya ujung-ujung ayo utang, ayo pajak, ayo utang, ayo pajak, ayo utang, ayo pajak, ayo utang, ayo pajak. Dah, Ibu itu jago kalau urusan dua hal itu Pak, utang sama pajak. Jenius. Menurut saya loh ini Bu Sri, nggak usah baper ya Bu. Kan Ibu prestasinya selama ini utang dan pajak ya Bu ya. Kayaknya. Ibu kan dapat prestasi di sana karena World Bank. Kenapa World Bank kepada dunia? Karena Ibu jago ngutang, makanya dapat prestasi. Sebelumnya Rusia melakukan invasi ke Ukraina. Invasi dilakukan karena Rusia mengakui kedaulatan Republik Luhansk (LPR) dan Republik Donetsk (DPR) sebagai negara independen. Jokowi beberapa kali menyerukan penghentian perang. Dia juga sudah menyarankan kepada Rusia dan Ukraina untuk melakukan gencatan senjata. Stop. Ya Pak Jokowi Indonesia banget waktu ngetik di Twitter itu stop, SETOP. Indonesia itu jangan Indonesia nggak salah Pak Jokowi. Oke guys, itu beritanya tadi dari CNN dan itu tadi beberapa pendapat gue mereaksi berita tersebut. Ya, yang pertama Pak Jokowi kalau memang pusing Pak istirahat. Yang kedua Pak, Indonesia ini Pak negara besar, negara luar biasa, negara produsen yang semuanya ada di Indonesia ini sebenarnya. Semuanya ada. Kita bisa sebenarnya Pak. Bapak jangan pusing-pusing lah. Kalau pusing istirahat atau mungkin mundur nggak apa-apa. Kalau pusingnya karena menteri, ya menterinya ganti Pak. Menterinya ganti, kebijakan-kebijakan yang apa ya, menyenangkan hati oligarki aja, nggak kepada rakyat itu dirubah. Ini saran aja Pak, ini saran, kata Bapak kan memberi saran boleh, saya nggak mengkritik kok Pak, saya memberi saran. Saya bukan orang pinter ya Pak ya. Contohnya minyak bumi kita punya, minyak penghasil CPO terbesar dunia, ikan kita punya, sawah segini banyaknya, tambang ada macam-macam. Ya itu semuanya hasil bumi Indonesia itu coba dilarang ekspor, dimanfaatkan untuk negara kita dulu sendiri.
Mau berlebih Pak, berlebih sebenarnya, berlebih. Cuman masalahnya hasilnya itu Pak kadang-kadang dikuasai oligarki, jadi ditahan, nanti di luar, jual keluar di Indonesia dapat mahal. Minyak mentah dijual keluar, balik baru jadi minyak matang kan. Itu kebijakannya Pak. Jadi kalau Bapak pusing ngurusin negara ini nggak apa-apa Pak, mundur aja. Atau kalau memang Bapak nggak mau mundur, mungkin yang bikin pusing menterinya, ganti Pak menterinya. Kebijakannya diganti. Kan gitu ya Pak ya. Udah gitu aja ya. Buat masyarakat Indonesia, buat rakyat Indonesia, ini tadi reaksi dari gue. Kalau Pak Jokowi pusing, kita doakan pusingnya hilang. Dan lu kebayang nggak kalau Pak Jokowi aja pusing, gimana kita ya? Ya, tapi lebih pusing mana sih kita sama Pak Jokowi? Lebih pusing mana kita sama Pak Jokowi? Dan kalau udah pusing begini, jangan jangan 3 periode dah Pak ya. Memperpanjang aja jangan. Pak Luhut ini gimana Pak Luhut memperpanjang? Pak Jokowi pusing loh Pak. Pak Luhut ini gimana? Ya, tapi kan Pak Luhut jenius, jadi gue bingung ya. Jadi Pak Luhut jenius, Pak Jokowi pusing. Aduh, Pak Luhut minta diperpanjang. Aduh, nah ya udahlah pusing. Akhirnya kan pusing saya Pak, baca berita Bapak ikut pusing saya. Rakyat Indonesia gimana komentar yang baik di bawah? Mau di-download silakan, mau di-share silakan. Ya, mudah-mudahan jadi manfaat buat semuanya. Gue minta maaf ya kalau ada salah. Pusing pala gue. Gue kalau pusing gitu langsung off gitu. Ya udah nggak mau nerusin. Kalau kalau gue, kalau Pak Jokowi pusing masih mau nerusin Pak. Ya jangan Pak, istirahat ya Pak ya. Kalau bisa, memang kalau Bapak pusing mundur nggak apa-apa Pak. Nanti Insya Allah kita pikirkan bagaimana ke depannya sama-sama untuk seluruh rakyat Indonesia. Gue minta maaf kalau ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pusing gue guys. Bacanya aja pusing gimana jadinya ya. Aduh.